Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mereview ulang materi pada bab pola bilangan dan barisan bilangan. Gitu, untuk memudahkan bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut ya. Jadi kita cuma mengulangi sih sebenarnya, tapi agar lebih paham begitu. Nah, kita akan mencoba pakai latihan soal yang kemarin. Karena di latihan soal kemarin itu sudah terangkum materi dari awal pertemuan sampai akhir begitu. Oke. Coba kita lihat nomor 1. Pada bilangan persegi yang disajikan dengan susunan noktah atau bulatan, banyak noktah pada suku kedua 4 adalah, karena di situ diketahui ya, bilangan persegi itu punya rumus ya, UN sama dengan N kuadrat. U itu suku, ingat, U itu suku, N itu adalah keberapanya gitu. Sehingga kalau ditanyakan banyak noktah pada suku kedua 4, berarti tinggal U ke 24 sama dengan N kuadrat, 24 kuadrat. Kita kuadratkan, 24 dikali 24, 16, 1, 8, 9, 8, 4. Dijumlahkan, 6, 7, 5. Berarti jawabannya 576. Ini yang nomor 1. Ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini pertanyaannya jumlah bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 27. Ini kalau mau menghitung manual juga bisa, tapi ada cara mudahnya. Jadi 1 itu kalau tidak dijumlahkan dengan bilangan apapun, bilangan ganjil selanjutnya maksudnya, itu ya tetap 1. Coba dua bilangan ganjil ya, 1 ditambah 3 itu menghasilkan 4, 1 ditambah 3 ditambah 5 itu jadinya 9, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 itu hasilnya 16. Ternyata bilangan ganjil berurutan jika dijumlahkan itu akan membentuk pola. Polanya apa? Ini adalah pola bilangan persegi. Itu. Nah, tinggal kita cek 1 sampai 27. 1 sampai 27. Bilangan terakhir itu adalah 27. Berarti kita cek 27 itu adalah suku keberapa. Cara untuk mengecek tinggal di bilangan ganjil ya, 2n-1. Kita ambil persamaan, 2n-1 sama dengan 27. 2n sama dengan 27 ditambah 1. 2n sama dengan 28. Berarti n adalah 14. Ternyata 27 adalah suku ke-14. Berarti tinggal kita masukkan ke bilangan persegi. Rumusnya UN sama dengan N kuadrat. Berarti U14 tinggal 14 kuadrat. Kita hitung ya. 14 kuadrat itu 14 dikali 14. 16, 1, 56, 4, 1. 6, 9, 1. 196. Berarti jawabannya adalah 196. Jadi kalau bilangan ganjil dari 1 sampai 20 dijumlahkan itu sama dengan 196. Oke. Kita lanjut. Oke, nomor 3. Pada pola bilangan persegi panjang,
persegi panjang yang disajikan dengan susunan noktah atau bulatan banyak noktah pada suku ke-18. Bilangan persegi panjang. Bilangan persegi panjang itu punya rumus UN sama dengan N dikalikan N ditambah 1. Sama seperti tadi ya, U itu suku, N itu menyatakan bilangan keberapa. Berarti kalau pertanyaannya pada suku ke-18, berarti tinggal U18 sama dengan 18 dikalikan 18 ditambah 1. Berarti 18 dikalikan 19. Kita hitung 18 kali 19, 2, 7, 16, 8, 1. Jumlahkan 2, 14, 3. 342. Oke. Lanjut. Nomor 4. Jumlah bilangan genap di antara 1 dan 30. 1 dan 30. Berarti 30-nya tidak ikut gitu ya. Bilangan genap. Coba kita cek bilangan genap itu berapa aja antara 1 dan 30. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai ke 28 gitu ya. Nah, kita cek perbilangan. Kalau 2 sendirian itu ya tetap 2. 2 ditambah 4 itu hasilnya 6. 2 ditambah 4 ditambah 6 itu hasilnya 12. Kalau semisal ada bilangan genap selanjutnya, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Itu hasilnya 20. Kita cek, ternyata di sini akan membentuk pola bilangan. 1 itu 1 kali 2. 6 itu 2 kali 3. 12, 3 kali 4. 20, 4 kali 5. Nah, di sini kita lihat ternyata adalah pola bilangan persegi panjang gitu ya. Suku pertama dikalikan 2, suku kedua dikalikan 3, suku ketiga kalikan 4, suku keempat kalikan 5. Berarti 28 itu adalah suku keberapa dulu? Kita cek. Untuk bilangan genap tinggal kita cek dengan 28 itu tinggal dibagi 2, N. 2N sama dengan 28. Berarti N-nya adalah 14. Berarti suku ke-14 itu berapa di pola bilangan persegi panjang? Ya. Kita cek. U14 berarti 14 dikali 14 ditambah 1. 14 dikali 15. 14 dikali 15. 2, 7, 4, 1. 210 gitu ya. Jawabannya 210. Kemarin Ustadz di latihan soal sepertinya salah mengasih kunci ya. Yang betul 210 gitu. Oke. Lanjut. Soal nomor 5. Pada pola bilangan segitiga yang disajikan dengan susunan noktah atau bulatan, banyak noktah pada suku ke-10. Bilangan segitiga. Bilangan segitiga itu juga punya rumus ya. UN sama dengan N dikali N ditambah 1 bagi 2. Hampir sama seperti persegi panjang, cuman tinggal dibagi 2. Berarti suku ke-10 U10 sama dengan 10 dikalikan 10 ditambah 1 dibagi 2.
10 dikali 11 dibagi 2. Coret-coret 5. Berarti jawabannya 55. Oke. Lanjut ke nomor 6. Pada pola bilangan segitiga Pascal, bilangan-bilangan pada baris ke-7. Berarti kita harus membuat dulu bilangan Pascalnya. 1, 1, 1. Selanjutnya ini baris ke-1, baris kedua, 2, 1, 1. Baris ketiga, 3, 3, 1, 1. Tinggal dijumlahkan ya ini ya. Ini baris keempat, 4, 6, 4. Sampingnya tambahin 1, 1. Ini baris ke-5, 5, 10, 10, 5, 1, 1. Ini baris ke-6. Pertanyaannya baris ke-7. Berarti tinggal tambahin satu baris lagi. 6, 15, 20, 15, 6, 1, 1. Ini baris ke-7. Ya. Jadi tinggal dijumlahkan seperti ini ya polanya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 1 tambah 2 ini. Jadi menjumlahkannya seperti ini. 4 tambah 6 hasilnya 10. 6 tambah 4 tambah hasilnya 10. 4 tambah 1 hasilnya 5. Dan seterusnya. Berarti pada baris ke-7 adalah 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Gitu. Lanjut. Pada bilangan pola jumlah bilangan pada pola bilangan segitiga Pascal baris ke-9. Gitu ya. Jadi kita harus menjumlahkan baris ke-9 gitu. Jadi kalau mau manual 1, 1, 1, 1, 2, 1. Kita berhenti sampai sini dulu aja. Ini kalau dijumlahkan itu 1. Ini kalau dijumlahkan 1 tambah 1 itu 2. Ini kalau mau dijumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 itu 4. Nah, 1, 2, 4 ini sebenarnya adalah kelipatan dari 2. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Baris pertama itu pangkat 0. Baris kedua itu pangkat 1. Baris ketiga itu pangkat 2. Berarti kalau baris ke-9 tinggal 2 pangkat 9 kurangin 1. 2 pangkat 8. Kita cek 2 pangkat 8 itu berapa? 2 pangkat 1 2, pangkat 2 4, pangkat 3 8, 1, 2, 3, 4, 16, 5, 3, 2, 6, 6, 4, 7, 1, 2, 8, 8. Berapa ini? 2, 5, 6. Berarti jawabannya jumlahnya adalah 256. Lanjut. Barisan bilangan Fibonacci. Barisan bilangan berikut yang bukan barisan bilangan Fibonacci. Oke, barisan Fibonacci itu dua angka sebelumnya dijumlahkan menghasilkan bilangan selanjutnya. Misal di situ ada 1, 2, 3, 5, 8. 1 tambah 2, 3, betul. 2 tambah 3, 5, betul. 3 tambah 5, 8, betul. Berarti ini betul. 2, 2, 4, 6, 10. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 6, 6. Maaf, 2 tambah 4, 6, betul. 4 tambah 6, 10, betul.
Berikutnya 2, 3, 5, 8, 12. 2 tambah 3, 5, betul. 3 tambah 5, 8, betul. 5 tambah 8 itu harusnya 13 ya, berarti ini salah. Berarti yang bukan Fibonacci adalah yang 2, 3, 5, 8, 12. Lanjut. Nomor 9. Dua suku berikut pada barisan bilangan 4, 6, 10, 16. Kita cek. Ini selisihnya berapa? 4 ke 6 itu 2. 6 ke 10 itu 4. 10 ke 16 itu 6. Ternyata ini pola bilangan bertingkat. Kenapa? Karena pada baris kedua ini itu belum membentuk pola. Kita cek di barisan ketiga. 2 ke 4 itu 2 selisihnya. 4 ke 6 itu juga 2. Berarti untuk bilangan selanjutnya tinggal kita cek. Tambahin 2 lagi, 8. Kita cek. 16 tambah 8 itu 24. Bilangan selanjutnya tambahin 2 lagi, 10. 24 ditambah 10 itu adalah 34. Berarti dua bilangan selanjutnya adalah 24 dan 34. Oke, soal selanjutnya nomor 10. Suku ke n dari suatu bilangan barisan bilangan adalah 2n kuadrat min 1. 3 suku pertama. Nah, kita disuruh nyari 3 suku pertama. Berarti n-nya diganti 1, n-nya diganti 2, n-nya diganti 3. N-nya diganti 1. 2 dikali 1 kuadrat min 1. Berarti ini 2 min 1. 1. Selanjutnya 2 dikali 2 kuadrat min 1. 2 kali 4 min 1. 8 min 1. 7. Ketiga, suku ketiga, 2 dikali 3 kuadrat min 1 sama dengan 2 kali 9 min 1. 18 min 1. 17. Berarti 3 suku pertama adalah 1, 7, dan 17. Oke, selanjutnya nomor 11. Pada barisan bilangan 8, 12, 16. Terlalu berdekatan. 12, 16, 20, 24. Kita cek selisihnya itu berapa tiap bilangan. 8 ke 12, 4. 12 ke 16, 4. 16 ke 20, 4. 20 ke 24, 4. Berarti jika menemukan bedanya selalu sama adalah barisan aritmetika. Kita disuruh mencari suku ke-20. Rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A adalah awalnya, B-nya adalah beda. N-nya kita ganti 20. Suku ke-20. A-nya kita ganti 8. N-nya kita ganti 20. B-nya kita ganti 4. Berarti 8 ditambah 19 kali 4. 19 kali 4 itu 36, 3, 76. 8 ditambah 76. 8 ditambah 76 itu adalah 84.
Selanjutnya, oke, suku pertama dari barisan aritmetika adalah 16. Bedanya adalah 6. Suku ke-12 pada barisan tersebut adalah, ini sama ya, barisan aritmetika. Rumusnya sama, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Di soal sudah diberikan penjelasan semuanya ya. Suku ke-12 berarti U12, A-nya barisan pertama, suku pertama adalah 16. N-nya kita ganti 12. Bedanya kita ganti 6. Berarti 16 ditambah 11 tambah 6. 16 ditambah 66. Berarti jawabannya 82. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 13. Banyak suku pada barisan 4, 12, 20, dan seterusnya sampai 132. Ingat, ada titik 3, itu aslinya ada angkanya, cuman kita tidak tulis untuk mempersingkat gitu ya. 4, 12, 20, kita cek. 4 ke 12 selisihnya 8. 12 ke 20 selisihnya juga 8. Ketika menemukan bedanya selalu sama, berarti ini adalah barisan aritmetika. Aritmetika. Rumusnya sama seperti tadi. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kita disuruh nyari 132 itu suku keberapa. Berarti di sini diketahui UN-nya adalah 132. Tinggal kita masukkan ke rumus. 132 sama dengan A-nya kita ganti 4 ditambah N-nya tidak tahu, tetap ditulis N. Bedanya adalah 8. Oke, kita hitungan biasa ya, aljabar biasa. 132 min 4 sama dengan N-1 dikali 8. 132 dikurangin 4 itu 128. Sama dengan N-1 kali 8. Oke, kita pindah 8-nya. Berarti N-1 sama dengan 128 dibagi 8. Kita bagi biasa. 1, 8, 48. 48 dibagi 8 adalah 6. N-1 itu sama dengan 16. Berarti N-nya adalah 16 ditambah 1. 17. Berarti 132 adalah suku ke-17. Lanjut ke nomor 14. Pada suatu barisan aritmetika, masih aritmetika ya ini, suku ke-5 adalah 29, suku ke-7 adalah 41, suku pertama dan beda dari barisan tersebut berturut-turut adalah, masih aritmetika. Oke, rumusnya masih sama. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Di situ hanya diketahui suku ke-5 itu 29, suku ke-7 itu 41. Artinya kita cuma tahu UN-nya dan N. Oke, kita masukkan U ke-5. Suku ke-5 itu 29 sama dengan A ditambah
karena kelima ya, berarti 5 min 1, 4 kali B. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, suku ke-7 adalah 41. Berarti 41 sama dengan A ditambah N min 1, 7 min 1. Berarti 6. 6 kali B. Tinggal kita eliminasi atau hilangkan. Boleh yang dihilangkan boleh A atau boleh B. Pilih salah satu. Karena di sini sudah tahu A-nya itu sama-sama A ya. Kalau yang B itu kan satunya 4B, satunya 6B. Kita agak panjang kalau kita menghilangkan yang B. Kita mudahnya hilangkan yang A saja karena sudah sama-sama 1A. Tinggal kita kurangin. A dikurangin A hilang. 29 dikurangin 41 itu berapa? 12 kan ya. Oke. 4B min 6B itu min 2B. Maaf, 12 nya negatif ya. Berarti bedanya adalah 12 min 12 dibagi min 2 alias 6. Kita sudah ketemu B nya adalah 6. Tinggal kita cari A. Untuk mencari A itu tinggal kita masukkan ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, sama saja. Kita coba masukkan ke persamaan 1. 29 sama dengan A ditambah 4. B nya tadi berapa? 6. 29 sama dengan A ditambah 24. Berarti A adalah 29 min 24 alias A nya 5. Berarti suku pertamanya 5 dan bedanya adalah 6. Selanjutnya nomor 15. Suku pertama suatu barisan geometri. Oke. Geometri. Untuk geometri sendiri itu punya rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 gitu. Nah, suku pertama suatu barisan geometri berarti A-nya dah tahu yaitu 1024, rasionya 1/4. Dan suku kelima adalah berapa? Berarti O5 sama dengan 1024 dikalikan 1/4 pangkatkan 5 min 1 atau 1024 dikali 1/4 pangkat 4. Nah, 1/4 pangkat 4 kita tuliskan seperti ini saja. 1024 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4. Berarti sama saja 1024 dibagi 16. 4 kali 4 kan 16. Nah, kita hitung manual biasa ya. 16 membagi 1024. Berapa ini? 16 dikali 8 coba 4 84 48. Oh, terlalu banyak. Coba 16 kali 5 80. Coba tambah 16 lagi 696. Oh, paling mendekati ini. Berarti 6 itu hasilnya 96. Kita kurangin 102 dikurangi 96 4-nya turun. Oke, 64 dibagi 16 itu 4.
habis. Oke, berarti coret hasilnya 64. 64 dibagi 16 itu 4. Berarti kita tahu suku kelima adalah 4. Selanjutnya, soal terakhir. Pada suatu barisan geometri, suku ketiga adalah 18. Suku ke-6 adalah 486. Suku pertama, kita diminta untuk mencari suku pertama alias A. Geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ini rumusnya ya. Suku ketiga berarti U3 sama dengan A dikalikan R pangkat N-1 ya. 2 itu hasilnya 18 ya. Terus U6 sama dengan A dikalikan R pangkatnya 6-1 berarti 5. Itu sama dengan 486. Nah, untuk geometri ini kita substitusikan atau kita ganti gitu ya. Yang U6 kita coba jabarkan. Ini sama dengan A dikali R pangkat 2 dikali R pangkat 3. Jadi R pangkat 5-nya kita pecah jadi R pangkat 2 dikali R pangkat 3. Oke, sama dengan 486. Masih sama ya. Nah, kita tahu kalau A dikali R pangkat 2 itu 18. Berarti kita ganti ininya menjadi 18 dikalikan R pangkat 3 sama dengan 486. Berarti R pangkat 3-nya adalah 486 dibagi 18. Kita hitung manual. 18 bagi 486. 18 kali 3 berapa ini? Lebih ya. 18 kali 2. 36 dikurangin 12 100. 6-nya turun 126. 8 dikali berapa yang belakangnya 6. 8 kali 7 coba kita cek. 18 kali 7 8 kali 7 6 nyimpen 5. Betul. Berarti 7 ini 126 habis. Berarti R pangkat 3 adalah 27. Berarti R-nya adalah 3. Jadi tinggal diakar. Nah, setelah tahu nilai dari R, kita bisa mencari nilai A. Tinggal dimasukkan ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Kita masukkan ke persamaan pertama. A R pangkat 2 adalah 18. R-nya itu 3. Berarti A dikali 3 kuadrat adalah 18. Berarti A dikali 9 itu adalah 18. A-nya itu 18 dibagi 9 alias 2. Oke. Sekian review dari latihan soal kemarin. Semoga bermanfaat. Silahkan yang sudah menyimak ini bisa dikerjakan remedialnya di link yang sudah Ustadz bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.